Perkenalkan, nama saya Tegar Pradika Sinaga dengan NIM 210306147 dengan kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidelisari SPTMP. Sintesis yolk, komponen atau bahan-bahan penyusun yolk ialah air, protein, pigmen, mineral, dan lipid. Yolk mengandung air sebanyak kurang lebih 50%. Selebihnya, yolk mengandung protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dan yolk berbentuk limpronen padat. Padatan yolk juga mengandung fosfoprotein atau dikenal dengan nama lipov atau HDL, lipofin atau LDL. Yolk juga mengandung karbohidrat berupa polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Hormon yang berperan dalam sintesis yolk ialah gonadotropin dan steroid. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk berlangsung di dalam hati. Sintesis yolk dimulai dari ketika pituitari kelenjar kecil di bawah otak unggas melepaskan hormon gonadotropin dan steroid. Lalu bagian hormon tersebut yakni estrogen akan bergerak ke hati dan akan memulai sintesis yolk. Di hati dikumpulkan bahan penyusun yolk seperti asam amino, fosfor, dan lipid. Lalu akan disintesis dan hasil akhir akan terbentuk lipoprotein, phytoglycin, dan lipofetelin. Lalu ketiganya akan bergerak menuju oosit menembus dua lapisan. Lapisan pertama disebut ialah thecal layer dan lapisan kedua disebut granulation layer sehingga akan terbentuk yolk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sintesis albumin terjadi di magnum dan prosesnya sekitar 3 jam. Protein pada albumin terdiri dari alfa-albumin 54%, onalbumin 13%, ova-mucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosin 3,5%, alfa dan beta ova-mucin 1,5-3%. Di albumin juga terdapat beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti ovidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ova-makroglobin 0,5%, ovoinhibitors 0,3%, ovoglycoprotein 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis albumin ini ialah hormon steroid dan estrogen. Proses sintesis albumin akan diekskresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Lalu molekul estrogen ini akan melewati dan menembus membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen kompleks estrogen dan reseptornya yang tidak aktif sehingga akan membentuk 5 second. Kemudian 5 second akan masuk ke nukleus atau inti sel yang akan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu akan membentuk mRNA. Lalu mRNA tadi akan keluar dari nukleus dan akan mampu ke ribosom yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino dan akan berbentuk albumin dan protein khas telur lainnya. Selanjutnya sintesis kerabang terjadi di uterus dan memakan waktu paling lama sekitar 18 jam. Komponen-komponen penyusunnya ialah kalsium, mineral, magnesium. Vitamin D memainkan peranan penting dan sintesis kerabang ini melalui pengaktifan metabolik dihidroksitalin untuk meningkatkan kalsium plasma. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis kerabang ini ialah hormon steroid yakni estrogen dan progesteron. Sintesis kerabang ini terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang yaitu CO2 plus A20 dengan bantuan enzim karbonik hidrase menghasilkan asam karbonat. Lalu asam karbonat ini akan dipecah menjadi CO3 tambah H positif kemudian masuk ke dalam cairan dalam kerabang dan melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dan menyatu dengan CO3 akan menghasilkan kerabang telur atau kalsium karbonat. Sekian dari Tegar, terima kasih.